Halo, selamat pagi. Video ini adalah video lanjutan tentang tutorial statistik pengolahan data menggunakan Smart PLS. Dengan topik spesifiknya adalah menguji model regresi dengan variabel moderasi. Ya, Oke, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tutorial menguji model penelitian dengan regresi sederhana yang melibatkan variabel dependen, variabel independen, ada juga yang variabel mediasi ya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pengujian model penelitian yang melibatkan variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Oke, kita langsung aja ya. Kita lihat tentang model regresi dengan variabel moderasi. Kita akan gunakan aplikasi Smart PLS untuk menguji model penelitian ini. Oke, kita lihat dulu tentang variabel moderasi. Variabel moderasi itu apa? Yaitu suatu variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Misalnya, variabel X mempengaruhi variabel Y dapat diperkuat atau diperlemah oleh variabel M. Nah, kalau secara struktur kita bisa lihat modelnya adalah seperti ini ya. Ada hubungan pengaruh antara X ke Y, tapi di tengah itu ada variabel M ya. Dan dari variabel M itu ada tanda panah yang menunjuk ke tanda panah antara X dan Y gitu. Itu artinya variabel moderasi. Oke, ini ada beberapa jenis moderasi, beberapa jenis variabel dan kriterianya. Kemudian kita lihat contoh hipotesis dengan moderasi. Ada 4 hipotesis. Kita akan coba lihat masing-masing ya. Yang pertama tentang kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Hipotesis kedua, independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Coba kita lihat, sesuaikan dengan yang ada di gambarnya ya, yang di gambar modelnya ya. Ini adalah hipotesis 1, yang ini adalah hipotesis yang kedua. Nah, hipotesis ketiga, kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit dimoderasi oleh profesionalisme auditor. Jadi, ini ya, si profesionalisme itu tanda panahnya ke sini ya. Nah, ini hipotesisnya, hipotesis yang ketiga. Terus yang keempat, bahwa profesionalisme itu mengarah ke ini, garis antara independensi dengan kualitas audit. Ini hipotesis yang keempat. Oke, baik. Ini model struktural untuk Smart PLS. Kita akan terjemahkan gambar ini ke lembar Smart PLS ya. Oke, saya ingatkan lagi bahwa tahapan analisis dalam Smart PLS ada 2 tahap. Satu outer model, yang kedua adalah inner model. Saya akan buka untuk aplikasi Smart PLS-nya dulu ya. Oke, ini saya sudah membuka aplikasi Smart PLS. Kita mau bikin new project. Wait, sebentar. Ini aja deh. Create new project ya. Projectnya apa nih? Latihan moderasi ya. Latihan moderasi. Oke. Terus saya mau lakukan import data. Kita double klik. Terus masukin datanya yang sudah berbentuk CSV. Kita klik open, terus di OK. Nah, nanti datanya udah masuk ya, total selalu dicek ya. Jumlah sampel size-nya sesuai apa enggak sama sumber data ya. Kalau udah, kita balik ke bagian pet model. Kita mau gambar modelnya nih. Klik 2 kali ternyata ya. Oke, baik. Nah, kita mau masukin variabel dan indikator-indikatornya ya. Kita mau menggambar. Mana nih? Ini kenapa urutannya jadi enggak apa? Tidak urut. Sebentar.
Jadi dia tuh dari bawah ke atas gitu. Ya udahlah. Jadi K1 sampai K6 saya drag ke sini. Oke, terus independensi ya. Selanjutnya independensi. Drag. Oke, terus profesionalisme. Ada 7 ya, banyak ya indikatornya. Di mana nih? Di tengah ya, di atas aja deh. Terus habis itu kualitas audit. Kualitas audit ada 5 indikator. Saya taruh sini dulu deh. Oke, ini sudah selesai saya ngedrag untuk indikator dan variabelnya. Yang berikutnya adalah kita rename. Oke. Oke, baik. Sebentar, saya rapikan dulu sebentar ya. Oke, selanjutnya saya akan mengubah untuk tata letak indikator untuk profesionalisme. Kita mau bikin indikatornya di atas supaya lebih oke, supaya lebih estetik. Oke, ini juga bisa dikecilin loh. Enggak lah, udah aja. Oke, geserin deh. Ya, udah. Ini ya. Terus untuk kualitas audit, perlu digeser nggak? Ini deh, indikatornya kita ubah aja ke sisi sebelah kanan. Mana sih indikator? Nah ini ya. Oke, ini. Terus berikutnya dinamain kan udah kan, tinggal kita klik yang connect ya. Dari kompetensi ke kualitas, dari independensi ke kualitas, dari profesionalisme ke kualitas. Wait. Nah ini ya udah warna biru. Nah berikutnya adalah kita mau ngeset untuk variabel profesionalisme akan kita assign sebagai variabel pemoderasi. Caranya kita taruh tanda panah di, bentar, di-select dulu. Tanda panah di kualitas audit ya, sampai lingkarannya itu ada kotaknya ya. Kalau misalnya belum bisa, coba kamu klik yang select itu ya. Terus klik kanan, add moderating effect. Nah, ini di sini ada beberapa pilihan. Kita udah tahu nih, dependent variabelnya adalah kualitas audit. Yang harus kita assign adalah moderatornya itu profesionalisme dan independennya itu adalah kompetensi. Ini yang pertama ya. Kita okein. Nah, ini moderating effect-nya yang pertama muncul, kita rename. Moderating untuk kompetensi. Oke. Terus yang assign yang kedua, kita mau bikin moderating untuk independensi ya. Klik kanan di kualitas audit, add moderating effect, lalu moderator variabelnya profesionalisme dan independent variabelnya adalah kompetensi udah ya, independensi. Oke. Ya, ini yang kedua, kita bisa geser-geser supaya lebih oke, nggak ganggu tanda panah yang lain. Jangan lupa di rename ya, moderating apa tadi, independensi ya. Kalau sudah di oke, nah seperti ini kira-kira tampilannya. Nah sekarang kita bisa melakukan kalkulasi atau olah data ya. Kita klik calculate, terus PLS algorithm, lalu langsung kita klik start calculation. Hasilnya adalah sebagai berikut. Oke.
apa nih? Moderating independennya merah. Matrix, mari kita lihat dulu ya untuk construct reliability and validity. Hijau, aman. Diskriminan ini paling tinggi. Moderatingnya 1 ya. Oke, terus R square. Oke, F square. F square-nya. Oke, kita lihat satu-satu ya untuk SMR. Oke, kita lihat satu-satu untuk interpretasi atas hasil ini. Oke, kita mulai dari construct reliability and validity. Uji validitas dan reliabilitas loss. Contoh alpha, oke. Kemudian diskriminan validity, oke ya. Baris yang paling atas adalah yang paling besar. Oke. R square 0,445 berarti 44,5% ya. Bagus itu ya. Bahwa variabel-variabel tadi mempengaruhi 44% dari kualitas audit. Bagus loh ini. Cukup baik, moderat ya. Terus F square 0,01. Cukup besar, moderat, sedangkan untuk independensinya 0,001 ya, lemah ya. Nilai R square untuk interaksi profesionalisme dan kompetensi 0,137. Untuk profesionalisme dengan independensi 0,16, lemah. Oke, terus VIF. Oke, lebih dari 0,1 kurang dari 5, semuanya tercukupi ya. Tidak terjadi masalah multi-call. Terus untuk model fit, kita fokus ke baris pertama SRMR itu kurang dari 0,1. Oke. Model layak untuk menguji pengaruh variabel kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Oke, berikutnya kita mau menguji untuk inner model. Oke, let's see di Smart PLS. Oke, kalau di Smart PLS itu ketika kalian nge-run data, terus udah ngeklik beberapa tab yang di bagian bawah, itu ada muncul modelnya ya. Modelnya silakan saudara klik dan sudah muncul angka-angkanya. Nah, sekarang kita mau menguji untuk bagaimana hasil tentang pengujian inner model. Caranya adalah silakan saudara klik calculate, terus kita akan lakukan bootstrapping. Nah, si bootstrapping ini kita uji untuk tahu hipotesis kita terdukung atau tidak ya. Silakan saudara klik calculate, pilih bootstrapping, terus start calculation, nanti akan keluar hasil. Apa nih? Merah-merah semua nih. Coba silakan saudara ini dilebarin ya. Oke, tadi dari hasil pet koefisien setelah kita lakukan bootstrapping ya, hipotesis pertama tidak terbukti. Hipotesis pertama itu kompetensi terhadap kualitas audit. Ya, ini yang pertama ya. Ini lewat lebih dari 0,05 sehingga tidak terbukti. Kemudian yang kedua dari independensi ke kualitas audit, ini juga tidak terdukung hipotesis 2-nya ya. Terus habis itu hipotesis ketiga, oke kita lihat. Hipotesis ketiga itu adalah menguji untuk pengaruh kompetensi audit terhadap kualitas audit dimoderasi oleh profesionalisme. Ini dari kompetensi ke kualitas dimoderasi ya, ada M-nya ya. Ini juga tidak terbukti. Kemudian ini yang independensi ya. Hipotesis 4 ini juga tidak terbukti. Oke, jadi hipotesisnya 4-4-nya tidak terdukung. Mengapa? Ya, begitulah adanya ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke kemampuan model, uji kemampuan model untuk memprediksi, yaitu key quadrat ya. Oke, kita akan coba kerjakan menggunakan blindfolding.
Oke, kita balik lagi ke model ya. Kita klik calculate, blindfolding, kemudian omission distance-nya 5 aja. Terus start calculation, kemudian kita lihat untuk ini ya, kolom yang terakhir, yang key kuadrat, ini adalah dihasilkan nilai 0,2. Nah, tolak ukurnya itu 0, kalau di atas 0 itu udah punya kemampuan prediktif, maka ini modelnya bisa dipakai untuk memprediksi ya. Nilai predictive relevance lebih dari 0 menunjukkan model struktural yang dihasilkan memiliki kemampuan untuk menguji pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Oke, jadi modelnya bisa digunakan ya menurut hasil pengujian. Kemudian untuk tutorial pengerjaan model penelitian dengan variabel pemoderasi. Semoga bermanfaat. Semoga bisa diikutin. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen ya. Selamat berjumpa lagi di video berikutnya. Bye!